Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Yesi Permatasari, kelas 3B D4 Akuntansi, BP 19 11 021 020. Dalam video kali ini, pada mata kuliah manajemen keuangan, saya akan mencoba menjelaskan mengenai modal kerja. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian modal kerja, macam-macam modal kerja, ruang lingkup modal kerja meliputi perencanaan, besarnya kebutuhan modal kerja, sumber-sumber modal kerja, penggunaan dana, dan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, modal secara umum terdiri atas modal kerja dan modal tetap. Kalau modal tetap itu jumlah modalnya yang kita berikan itu untuk periode yang dapat menyediakan kemudahan bagi operasi perusahaan. Berbeda dengan modal kerja, modal ini lebih menitik beratkan pada jumlah dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan operasi perusahaan yang bersifat rutin dan untuk jangka pendek. Nah, menurut Yanto ada 3 batasan modal kerja yang digunakan. Jadi ada 3 konsep. Pertama ada konsep kuantitatif. Konsep ini menganggap bahwa modal kerja itu adalah jumlah aktiva lancar, dan ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencakup kebutuhan perusahaan dalam membiayai perusahaannya yang operasinya bersifat rutin, atau modal yang menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Sedangkan untuk konsep kualitatif ini lebih menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, modal kerja merupakan kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, itu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Nah, di modal kerja adalah aktiva lancar yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang dan dari pemilik sendiri. Ada beberapa modal kerja berarti tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari utang lancar sehingga menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek. Nah, yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini merupakan keseluruhan modal yang digunakan untuk memperoleh laba pada periode ini, tetapi sebagian modal atau dana yang digunakan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. Nah, ada 2 macam-macam modal kerja. Yang pertama ada modal kerja permanen. Modal kerja ini merupakan modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja ini harus secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal permanen ini dapat dibedakan menjadi modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah jumlah modal kerja yang minimum harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya, sedangkan modal kerja nominal adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Yang kedua ada modal kerja variabel. Modal ini merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan perusahaan tersebut. Jadi modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Nah, kalau yang musiman itu modal kerjanya yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi musim, sedangkan modal kerja siklis itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi konjungtur, dan modal kerja darurat itu berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup modal kerja. Perencanaan besarnya kebutuhan modal kerja, sumber-sumber modal kerja, dan penggunaan dana, dan analisis sumber dan penggunaan modal kerja.
besar kecilnya kebutuhan modal kerja itu tergantung pada dua faktor. Yang pertama itu periode perputaran atau periode terkaitnya modal kerja. Yang kedua ada pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Untuk sumber-sumber modal kerja itu ada dua. Yang pertama ada sumber intern, yang kedua ada sumber eksternal. Kalau sumber intern ini modal atau dana yang dibentuk itu dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, sedangkan untuk sumber eksternal itu berasal dari luar. Dana yang berasal dari sumber eksternal ini biasanya dana yang berasal dari para kreditor dan pemilik atau peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan, atau yang biasa kita kenal dengan modal asing. Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan, atau dana ini biasa disebut dengan modal sendiri. Nah, sumber modal kerja suatu perusahaan itu dapat berasal dari beberapa. Yang pertama ada hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang tampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Yang kedua, ada sumber modalnya keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Ketiga, dari keuntungan investasi jangka panjang. Yang terakhir, ada simpanan wajib pokok maupun berjangka, deposito, dan lain sebagainya yang merupakan sumber yang menyebabkan bertambahnya modal kerja. Adapun sumber-sumber modal kerja menurut Yanto ada 4. Yang pertama, berkurangnya aktiva tetap. Yang kedua, bertambahnya modal. Yang ketiga, bertambahnya utang jangka panjang. Yang keempat, ada keuntungan dari operasi perusahaan. Nah, yang terakhir ada penggunaan dana. Penggunaan dana merupakan pemakaian atau penggunaan modal kerja yang akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi pengguna aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, penggunaan aktiva lancar yang menitik beratkan kepada modal kerja. Yang pertama ada pembayaran biaya. Itu contohnya upah, gaji, pembelian bahan atau barang, supplies, kantor, dan pembayaran biaya lain. Yang kedua ada adanya kerugian dari penggunaan modal kerja. Biasanya ini kerugian dari luar usaha yang harus dilaporkan tersendiri dalam laporan perubahan modal kerja. Yang ketiga adanya pembentukan modal. Ini maksudnya pemisahan aktiva lancar yang tujuannya untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang. Adanya perubahan bentuk aktiva dari misalnya dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Yang keempat adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Yang kelima ada pembayaran utang jangka panjang atau pembelian kembali utang tersebut. Yang keenam ada pengembalian uang oleh pemilik. Lanjut untuk laporan sumber dan penggunaan dana. Yang pertama itu ada bagian pertama itu menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja dan penggunaan modal secara total. Yang kedua, bagian kedua itu menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab terjadinya perubahan modal kerja. Bagian ini biasanya menggambarkan sumber-sumber tertentu dari modal kerja yang diperoleh serta bagaimana penggunaan dari modal kerja tersebut. Di sini kita lihat contoh ada PT Dua Mentari yang mempunyai laporan finansial selama 2 tahun terakhir. Ini di sebelah kiri itu ada neraca per 31 Desember 2010. Sebelah kanan ada laba rugi 31 Desember 2010. Nah, bisa kita amati di sebelah kiri untuk neraca itu aktivanya dari 2009 ke 2010 itu terinci. Untuk aktivanya itu 46.692.200 dengan rincian di atas. Sedangkan 2010 ada 46.386.600
Di sini kita lihat bahwa aktifanya mengalami penurunan. Begitu juga dengan pasifanya, dari 46.695.200 menjadi 46.386.600. Namun di sini kita lihat untuk aktiva dan pasifa di tahun 2009 itu tidak sama. Nah, di sebelah kanan ada laporan laba rugi 31 Desember 2010. Penjualannya 51.360.000. Untuk laba sebelum pajaknya ada 2.198.000 dan laba setelah pajaknya ada 1.003.000. Yang ditanyakan itu laporan perubahan modal kerja dan laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian net working capital. Nah, untuk laporan perubahan modal kerja, di sini bisa kita lihat untuk laporan yang kita dapat dari neraca yang telah dari neraca dalam soal bahwa kita rincikan dulu aktivanya, kita masukkan seluruh aktiva berdasarkan kolom. Yang pertama kolom 31 Desember 2009, yang di sebelahnya 31 Desember 2010. Nah, setelah kita masukkan, kita selisihkan antara tiap-tiap aktiva lancarnya, yaitu kas berkurang. Di sini jelas terlihat bahwa aktiva kas itu berkurang 2.513. Begitu pula dengan piutang dan persediaan. Nah, untuk pasifanya juga kita rincikan untuk kita pisahkan 2009 dengan 2010, lalu kita selisihkan sehingga didapat modal kerjanya, jumlah antara aktiva dan pasifa. Begitu pula dengan 2010. Di sini akan terlihat bahwa modal kerja itu berkurang, kita selisihkan, berkurang 856.400. Jadi untuk analisis sumber dan penggunaan dana itu kita lihat dari investasi yang kita lihat dari soal bahwa investasi di 2009 ada 2.936.000, di 2010 juga 3.534.000. Jadi kita di sini menganalisis apakah investasi aktiva tetap, utang jangka panjang, laba ditahan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan dengan kita selisihkan. Berbeda dengan laba ditahan, di sini kita lihat laba tahan 2009-nya 13.391.200, 2010-nya laba 2010 sekian, kita masukkan 1.103 yang kita dapat dari laporan laba ruginya, dan kita bisa lihat untuk laba ditahan 2010 ini ada dua. Yang pertama laba ditahan untuk soal dan laba ditahan untuk neracanya. Jadi kita selisihkan sehingga didapat pembayaran dividen. Nah, untuk laporannya, laporan sumber dana dan penggunaan dana itu kita dapat dari laba operasi yang sudah kita cari, yaitu yang terdapat pada laporan laba rugi, yaitu 1.003.000. Lalu kita depresi yang kita dapat dari laporan laba rugi juga, yaitu 1.062.600. Penggunaan dananya dari penambahan investasi, pembelian aktiva tetap, pembayaran utang, pembayaran dividen. Nah, sehingga kita selisihkan dan terdapat penurunan modal kerja itu sebanyak 856.400. Nah, sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.